Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Penentu Harga Barang Publik, di mana tugas ini disusun guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Publik. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Andrea Putri Novita Arwanda dengan NIM 2020-2018-03-11-092, kelas 4B, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Malang, selaku pemaparan materi. Poin-poin yang akan dibahas yaitu 1. Tujuan kebijakan harga, 2. Penentu harga barang publik, 3. Implementasi penentu harga, 4. Data penunjang. Pengertian. Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik hampir sama dengan barang kolektif. Bedanya barang publik adalah untuk masyarakat secara umum keseluruhan, sementara barang kolektif dimiliki oleh suatu bagian dari masyarakat satu komunitas yang lebih kecil dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut. Contohnya, jalan raya merupakan barang publik. Kebanyakan pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut. Semua orang dapat menikmati dan manfaat dari jalan raya non-eksklusif, dan jalan raya dapat digunakan pada waktu kebersamaan. Istilah barang publik sering digunakan pada barang non-eksklusif dan barang non-rival. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin bisa mencegah seseorang untuk tidak mengonsumsi barang publik, dan udara juga dapat dimasukkan sebagai contoh barang publik, karena secara umum tidak dapat mencegah seseorang untuk tidak menghirup udara. Barang-barang yang demikian itu sering disebut sebagai barang publik murni. Teori penentu harga barang publik. Piaget berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal disutility akan pajak yang dipungut untuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik. Kelemahan teori Piaget adalah karena didasarkan pada rasa ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik, sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya ordinal. Materi yang pertama yaitu tujuan kebijakan harga. Tujuan kebijakan harga. Secara umum, pemerintah tidak akan menjual jasanya kepada masyarakat, meskipun pemerintah berkewajiban untuk menyediakan jasa tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya, alasan pemerintah harus terlibat dalam kegiatan penentu harga barang publik. Yang pertama, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Yang kedua, keadilan dalam distribusi pendapatan. Tujuan kebijakan harga oleh pemerintah. Yang pertama, pasar bekerja lebih baik. Yang kedua, memperbaiki arus informasi. Yang ketiga, batasan-batasan dalam masuknya perusahaan-perusahaan baru dalam pasar. Yang keempat, monopoli dapat dikurangi. Strategi dalam penetapan harga barang publik. Yang pertama, two-part tarif. Yang kedua, peak load tarif. Yang ketiga, diskriminasi harga. Yang keempat, full cost recovery. Yang kelima, harga di atas marginal cost. Materi selanjutnya yaitu penentu harga barang publik. Penentu harga barang publik. Salah satu kewajiban aparatur negara yang juga mengikuti kewajiban negara dalam menyelenggarakan tugas negara seperti yang diamanatkan UUD 1945, GBHN, dan APBN.
Mardiasmo 2000 adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan barang, jasa, dan barang secara prima. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, instansi milik pemerintah, baik BUMD dan BUMN, akan memberikan tarif pelayanan publik yang diwujudkan dalam bentuk retribusi dan pembebanan tarif jasa langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Tidak semua prestasi yang diberikan oleh sektor publik kepada masyarakat yang telah dilayani secara gratis, mengingat terdapat barang privat yang manfaat barang dan jasa hanya dinikmati. Adanya barang privat dan barang publik. Yang pertama, barang privat, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati oleh pembelinya, sedangkan yang tidak membelinya tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut, seperti makanan, listrik, dan telepon. Yang kedua, barang publik, yaitu barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat bersama-sama, seperti jasa polisi dan pertahanan nasional. Yang ketiga, barang campuran, yaitu barang yang memiliki sifat dari barang privat dan barang publik. Hal ini dikarenakan barang atau jasa yang dikonsumsi secara individu, seiring masyarakat secara umum juga membutuhkan barang atau jasa tersebut. Contohnya seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, dan lain-lain. Penyebab kesulitan dalam membedakan barang publik dengan barang privat. Yang pertama yaitu batasan antara barang publik dan barang privat untuk ditentukan. Yang kedua, terdapat barang dan jasa yang merupakan barang atau jasa dihindari keterlibatan beberapa elemen pembebanan langsung. Misalnya adalah biaya pelayanan medis, tarif obat-obatan, dan air. Yang ketiga, terdapat kecenderungan untuk membebankan tarif pelayanan daripada pembebanan pajak, karena pembebanan tarif lebih mudah pengumpulannya. Efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu bebas menentukan banyaknya barang dan jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui yang pertama, pendistribusian permintaan. Pihak yang mendapatkan manfaat paling banyak harus membayar lebih banyak pula. Yang kedua, pemberian intensif untuk menghindari pemborosan. Yang ketiga, penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa, supply of service. Yang keempat, pemberian intensif pada supplier berkaitan dengan skala produksi. Prinsip keuntungan. Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada masyarakat yang menerima jasa tersebut dianggap wajar. Bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar, jadi pembebanan hanya dikenakan kepada masyarakat atau mereka yang diuntungkan kepada pelayanan tersebut. Pemerintah tidak boleh melakukan maksimisasi keuntungan, bahkan lebih baik menetapkan harga di bawah full price, subsidi, bahkan tanpa dipungut biaya. Fee adalah biaya atas perjanjian atau lisensi yang diberikan pemerintah. Prinsip dan praktek pembebanan. Prinsip dan praktek pembebanan, sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenakan tarif. Namun batasan identifikasi barang privat dan publik kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar tiap pelayanan. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan intensif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Penetapan harga pelayanan. Jika pemerintah tidak membebankan biaya pelayanan kepada konsumennya, maka pemerintah harus memutuskan beberapa beban yang pantas dan wajar, atau dengan kata lain beberapa harga pelayanan yang akan ditetapkan. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban charge dihitung sebagai total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut, full cost recovery. Kesulitan penetapan harga pelayanan. Yang pertama yaitu kita tidak tahu secara tepat beberapa biaya total full cost untuk penyediaan suatu pelayanan.
Yang kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Yang ketiga, pembebasan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Yang keempat, biaya apa saja yang harus diperhitungkan. Penetapan harga pelayanan. Yang pertama yaitu operasi biaya variabel, variable operating cost. Yang kedua, semi variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Yang ketiga, biaya pengganti atas aset modal yang digunakan dalam menyediakan pelayanan. Yang keempat, biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu implementasi penentu harga. Kebijakan harga positif. Pada kebijakan positif ini dapat berperan sebagai pendorong peningkatan produksi pertanian dan dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi komposisi produk pertanian. Syaratnya yaitu apabila produsen cukup responsif terhadap intensif harga, terdapat 3 tanggapan produksi terhadap perubahan harga sebagai berikut. A. Perubahan komposisi produk pertanian. B. Peningkatan produk pertanian secara total. C. Peningkatan produk pertanian yang dapat dipasarkan. Kebijakan harga negatif. Pada kebijakan harga yang positif, diharapkan dapat mendorong meningkatkan produksi pertanian. Tetapi karena hasil pertanian merupakan kebutuhan primer masyarakat seperti makanan, pada kebijakan ini membuat biaya produksi sektor industri dan jasa lain akan tinggi juga, sehingga akan menghambat perkembangan produksi sektor industri dan jasa. Banyak negara mengambil kebijakan sebaliknya untuk menekan keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh tingginya harga pangan dan produk pertanian lainnya, dengan melakukan kebijakan harga negatif agar sektor industri dan jasa mampu berkembang. Agar produksi sektor pertanian tidak merosot, pemerintah dapat menerapkan kebijakan subsidi input, misalnya harga pupuk, obat-obatan, dan adanya penyuluhan yang intensif. Kebijakan penyangga. 2 dilema yang diharapkan pemerintah. Yang pertama, produsen mengharapkan harga yang layak. Yang kedua, konsumen mengharapkan harga yang murah. Pemerintah harus melindungi kedua belah pihak. Caranya dengan menetapkan kebijakan penyangga, buffer stock policy. Materi yang keempat yaitu ada data penunjang. Di sini ada data penunjang tarif pajak menurut PPh pasal 4 ayat 2, di mana objek dari data penunjang ini tentang bunga deposit dan tabungan serta diskonto SPBI, dan dasar hukumnya bersumber dari PB 121 tahun 2000. Selanjutnya ada studi kasus. Contoh kasus terjadi di Pasar Tanah Abang di wilayah Jakarta. Pasar Tanah Abang dinilai membuat jalan di sekitar pasar menjadi macet. Banyak pedagang yang berjual dan membuat lapak di sepanjang jalan. Kemacetan ini diperparah dengan angkutan umum yang berhenti mencari penumpang di jalan. Kemudian pemerintah mencoba merelokasi pedagang kaki lima ke Blok G Pasar Tanah Abang. Pada awalnya, relokasi ini mendapat respon baik dari para pedagang dan konsumen sendiri. Mereka senang sekarang mendapatkan tempat yang lebih bersih, teratur, dan nyaman untuk digunakan sebagai tempat dagang. Hal ini ditambahkan dengan sewa gratis untuk 6 bulan berdagang. Setelah beberapa berlangsung, timbul permasalahan yang dialami oleh pedagang. Pedagang mengeluh omset mereka turun setelah dipindah ke blok. Omset turun ini disebabkan karena minimnya fasilitas untuk konsumen seperti eskalator dan lift untuk menaikkan barang dagang, sehingga mereka menggunakan uang lebih untuk menggunakan jasa kuli panggul. Hal ini yang menjadi permasalahan adalah banyaknya kasus tindakan pencurian terhadap barang dagangan mereka. Kasus ini telah dilaporkan oleh pihak yang berwajib namun tidak ada penyelesaian. Mulai 1 November 2013, pedagang juga diwajibkan membayar iuran kepada pengelola pasar PD. Pasar juga sebesar 3.000 per hari. Hal ini ditentukan penambahan beban bagi pedagang yang selama berdagang di sana belum mendapatkan keuntungan dikarenakan jumlah pelanggan yang masih sepi. Dengan kerugian yang dialami, pedagang mulai meninggalkan kios mereka dan mulai pedagang di jalan. Pedagang yang terutama di lantai 3 mengeluh
karena untuk mencapai kios mereka saja sangat sulit sehingga konsumen pun enggan dagang untuk berjualan. Intimidasi dari preman kepada pedagang juga sempat terjadi. Banyak warga ditekan untuk meninggalkan kios mereka di Blok G, Tanah Abang, dan kembali di tempat dagang. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan harga yang telah ditetapkan biasanya berlaku untuk sementara waktu saja, selama masa itu dirasa menguntungkan. Oleh karena itu harus tetapi mengikuti perkembangan harga dan situasi dalam pasar. Unsur harga tersebut dalam waktu tertentu dirubah atau tidak. Apabila selama batas waktu tertentu keadaan menguntungkan, maka kebijakan harga tersebut ditinjau kembali apabila situasi dan kondisi sedang mengalami perubahan, sehingga tidak mungkin lagi untuk mempertahankan agar produsen maupun konsumen tidak saling merugikan. Sekian pemaparan materi dari saya yang berjudul Penentu Harga Barang Publik. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.